Jadi itu hal-hal yang akan kita pelajari, tapi ini harapannya akan dipelajari secara mandiri ya nanti teman-teman ya, untuk sambil di rumah mungkin sambil tiduran, sambil masak, saya katakan tadi ya mungkin bisa. Jadi sudah selesai itu kita boleh untuk melatih pemahaman kita tentang materi yang sudah disampaikan, kita boleh mengerjakan sesi latihannya. Ada latihan pemahaman. Setelah kita mendengar video, kita kerjakan latihan pemahamannya. Kembali tadi yang video dari awal ya, latihan mandiri ya, latihan mandiri di situ. Kemudian setelah itu lanjut pelajari lanjut pelajari dulu. Kan sudah nonton video kan. Nah dari video ini memahami video ini bakal nanti kalau ini ada tentang sebelum ini ke pertanyaan ini ya. Jadi nanti ini ya, jadi di dalam belajar itu ada dia merdeka mengajar itu, jadi ya tidak apa-apa, itu satu hal yang baik ya. Kan membayangkan tidak apa-apa. Oh, S-nya dulu dia, mereka sedang ini proses syuting untuk mengisi platform ini ya, video inspirasi. Jadi di sana diambil gambar untuk mengisi bagian ini, sehingga pelatihan di HT di sana akan dimulai tanggal 7. Ya, ini bagaimana mengaksesnya tadi ya, mengunduhnya kita sudah tahu. Jadi akun belajar ini diharapkan kita semua yang belajar ID ini diharapkan kita semua senantiasa gunakan itu untuk mengakses hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Ya, apalagi yang berhubungan dengan produknya Kementerian Pendidikan. Ya, jadi belajar ID ini, akun belajar ini yang perlu kita pelihara baik-baik. Kita semua tentunya sudah mendapatkan itu. Cara mendapatkannya lalu operator sekolah yang buat lalu ya. Untuk teman-teman yang lain yang belum pelatihan mandiri, sama ada 6
lagi. Karena kalau dia mungkin lagi kalau ada yang kemudian yang kedua yang saya sangat sayangkan juga dari anak-anak sekarang kok itu ya kayaknya gadget juga kali ya. Saya ingatnya itu yang saya karena 1 jam setelah kita berbicara itu saya tanyakan kembali itu tidak ingat loh. Jadi saya juga sudah saya tanya di rumah teman saya tanya apa yang dilakukan bagaimana itu HP saya minta tahu terus banyak kan yang bisa saya biarkan aja ketika saya chat kan enak di grup kenapa aktif ini dari komunitas saya tanya orang tuanya kenapa Bu ya ini kan grup kelas ada ini ada tugas terus ada apa diskusi kenapa ini ada ini kayaknya aktif oh mohon maaf saya punya jadwal kuliah dan sedikit tidak boleh akibat tadi itu dari pengalaman saya. Kemudian saya kan sambil baca itu sebenarnya lagi yang sudah minggu beberapa bulan terus di sekolah saatnya meraih mimpimu arahkan pandangan ke depan Tuhan kan perbedaan antara bimbingan kita di sekolah dan di rumah itu mungkin bagaimana sadarlah masa berganti tantangan kan kita hadapi kita kasih tugas kok tidak bisa mengerjakan apa dia kurang fokus kalau menurut saya kurang fokus saja seperti itu Berarti kira-kira nah ya itulah. Nah tapi satu hal mungkin yang menjadi akar masalah dalam kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik tersebut yang mungkin juga ini jadi masalah gitu. Dia belum harusnya mungkin belum sampai di situ. Nah, jadi ini kaitannya dengan apa nih kira-kira? Materi mungkin ya. Materinya itu harusnya dia anak yang ini mungkin nah itu dia. Banyak faktor yang mungkin bisa kita tapi kita juga jangan melupakan materi kadang-kadang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Betul. Nah, pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian. Acuannya adalah tingkat capaian kemampuan numerasi dan literasi serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat pada kegiatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi kalau sekolah kita dalam hal ini ya kita tidak punya kelas ganda ya. Jadi, kalau ada kelas rangkap mungkin gitu, ya mungkin kita bisa kelompokkan. Oh ini anak-anak yang levelnya literasinya masih seperti ini yang level lanjut mungkin seperti itu. Kalau bahasa Inggris itu ada yang dasar, kemudian ini kelas ada intermediate-nya, kemudian ini. Nah kemudian setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pelajaran yang harus dicapai.
Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran di kelas di mana kita mengajar itu harus memperhatikan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran. Tahap selanjutnya perencanaan. Jadi setelah asesmen, kemudian perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, itu tahap kedua, yaitu perencanaan. Kemudian tahap ketiga, pembelajaran. Nah, dalam tahap pembelajarannya, selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen secara berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, atau biasa disebut asesmen formatif. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek. Dari tahapan ini, ya, potensi, karakteristik, tingkat capaian mereka, kemampuan mereka, supaya kita bisa memilah mereka atau memetakan mereka sesuai dengan kebutuhan. Kemudian itu tadi teman-teman, jadi ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen dokter mungkin diagnosisnya apa setelah periksa ini, apalagi yang mereka pakai proses pemahaman siswa selama pembelajaran. Artinya apa itu? Ulangan harian atau ulangan apa ya? Pembelajaran berarti begitu kita kasih materi kan dikasih soal bisa kita lakukan. Ada yang mau jawab? Ya. Ya, coba itu ini. Di tahapan tersebut kan ada 3 pokok kegiatan yang berarti asesmen, perencanaan, dan pembelajaran. Nah, di asesmen ini nanti kita juga mengenal yang namanya asesmen diagnosis non-kognitif, karena itu juga sangat penting bagi kita akan, karena Kabupaten Bulungan dan kita semuanya pada dasarnya 3 tahap ini tuh bukan hal yang baru bagi Kabupaten Bulungan, khususnya sekolah kita gitu, bahwa kita melakukan asesmen terlebih dahulu, diagnosis sebelum pembelajaran. Nah, apakah itu menggunakan, nanti kita akan memilih menggunakan yang versinya kita sendiri. Ini nah, yang non kognitif ini tadi, ya mungkin ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Puji tadi. Ya, mungkin dia tinggal dengan siapa, bisa juga mungkin tingkat pendidikan orang tuanya mungkin ya, itu juga bisa jadi faktor-faktor yang mendukung pembelajaran juga gitu. Ya. Nah, jadi hal ini ya, betul seperti yang disampaikan
mereka mengenal. Jadi profil pelajar Pancasila ini dimonitor melalui survei karakter dan portfolio project. Jadi perkembangannya untuk sekolah kita yang PSP ini dalam jangka waktu 3 tahun penerapan ini nanti akan setiap tahun akan disurvei karakter dan ada portfolio project. Jadi setiap mata pelajaran berkaitan dengan salah satu atau lebih dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi, jadi setiap mata pelajaran yang kita sampaikan itu harus ada kaitannya dengan itu. Apakah mungkin itu gotong royong, atau mungkin itu bernalar kritis, mungkin paling tidak mungkin 2 atau 3, ya paling kurang 2. Jadi dalam hal itu kita perlu kenal baik-baik untuk dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila.